Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Lasut dan di saat ini saya akan membahas merek-merek yang ada pada mesin pendingin khususnya AC split dan juga kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi pada mesin pendingin khususnya AC split. Nah, langsung saja uh, kita membahas mengenai merek-merek atau produk-produk dari AC split ini. Jadi seperti kita ketahui bersama di pasaran sudah tersebar luas beberapa produk-produk bahkan merek-merek terkenal dari AC split ini. Nah, di sini saya mengambil 5 merek dari mesin pendingin khususnya tipe AC yang biasa atau sering dipakai oleh konsumen-konsumen yang ada. Jadi yang pertama itu ada AC LG, terus yang kedua Sharp, terus yang ketiga Panasonic, yang keempat Mitsubishi, dan yang kelima AUX. Nah, jadi 5 merek ini sangat disukai bahkan cukup populer di kalangan mesin pendingin khususnya tipe AC split. Jadi 5 jenis ini sangat biasa dipakai, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak di luar sana merek-merek yang lain yang tidak kalah baik juga dalam kualitasnya. Nah, dan di sini saya akan membahas jenis-jenis kerusakan yang biasa kita jumpai atau kita temukan pada mesin pendingin khususnya tipe AC split di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada biasanya AC tak kunjung menyala. Nah, di sini AC tak kunjung menyala, penyebabnya AC tak mau menyala meskipun tidak ada kerusakan pada bagian remote controlnya. Nah, di sini kemungkinan besar akibatnya pada masalah koneksi power yang ada. Dan di sini ketika kita jumpai seperti ini, mari kita periksa tombol power AC yang ada ataupun kita cek di bagian sekring kontak. Nah, di sini apakah ada gangguan atau tidak, dan bila ada gangguan terdeteksi, kita bisa langsung perbaiki ataupun kita bisa memanggil teknisi yang ada. Terus yang kedua, es keluar ukuran kecil. Jadi keluarnya es ukuran kecil. Nah, di sini munculnya es kecil pada AC itu dibagi menjadi 2 persoalan. Biasanya kalau yang pertama, kalau es keluar dari pipa yang besar, nah di sini biasanya evaporator pada AC itu sudah kotor. Jadi nanti kita bersihkan supaya keluar es itu tidak terjadi lagi. Terus kalau yang kedua, kalau biasanya keluar di bagian pipa kecil. Nah, di sini kalau pada bagian pipa kecil keluarnya ukuran es kecil. Nah, itu biasanya kita harus menambah gas pada freon. Jadi artinya di situ gas freonnya sudah berkurang. Terus yang berikut, yang ketiga, AC tidak dapat dioperasikan menggunakan remote. Jadi tidak bisa dinyalakan pakai remote ataupun kita naikkan turunkan suhunya yang ada. Nah, di sini ada 2 kemungkinan mengapa AC tidak bisa digunakan atau dioperasikan menggunakan remote control yang ada. Nah, yang pertama biasa kerusakan pada remote control, dan yang kedua itu biasa kerusakan pada sensor AC-nya. Jadi pada remote dan juga AC bagian indoor dipasang sensor agar supaya remote bisa mengontrolnya. Dan apabila kerusakan remote, kita hanya biasa mengganti baterai pada remote. Jadi kita bisa cek kembali baterai yang ada pada remote. Apakah biasanya baterai pada remote bertambahnya usia pemakaian, biasanya kualitas baterai semakin hari semakin menurun. Dan jika sudah kita ganti, nah pasti AC akan berjalan yang baik. Tapi kalau kerusakannya bukan pada bagian remote, namun pada bagian sensor AC, maka di situ kita akan coba cek sensor yang ada dan kita cek sambungan presensor ketika di situ, ataupun kita bisa cek apakah sensor itu masih baik ataupun sudah tidak baik untuk digunakan. Nah, kalau sudah tidak baik digunakan, kita bisa menggantinya yang baru. Kalau masih bisa digunakan, kita akan coba perbaiki. Oke. Terus yang berikut, listrik turun setelah AC dihidupkan, atau biasanya yang kita kenal MCB pada AC
ketika kita menyalakan AC, MCB-nya turun atau terbalik. Nah, di sini biasanya di sini disebabkan oleh kinerja kompresor yang sudah tidak layak atau kinerja dari kompresor itu sudah mulai tidak baik. Nah, sehingga konsumsi dari listrik itu semakin lama daya konsumsinya semakin tinggi, melebihi dari kapasitas yang kita pakai di MCB itu. Jadi penanganannya kita bisa mengganti kompresor AC yang baru sesuai dengan spesifikasi AC yang kita miliki. Jadi kita bisa cek lagi bagian kompresornya, karena biasa kalau kompresor sudah tidak baik atau tidak layak digunakan, itu akan memakan banyak daya listrik dan bisa menyebabkan terjadinya MCB turun atau trip. Nah, berikut keluar tetesan air kecil dari AC. Nah, ini biasa menetesnya air di bawah AC yang mengganggu tentunya aktivitas di dalam ruangan yang ada. Seperti kita bisa lihat bagaimana AC ini biasanya tersumbat di bagian pembuangan. Nah, di sini mari kita langsung coba mengecek bagian pembuangannya. Pastikan pembuangannya tidak tersumbat agar AC tidak menetes lagi. Dan berikut AC mengeluarkan bau. Nah, tentunya kerusakan ini tentunya sangat mengganggu juga aktivitas ketika AC yang kita miliki mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, di sini munculnya bau tidak sedap pada AC ketika baru dinyalakan. Nah, penyebabnya biasanya di sini bau makanan atau minuman yang terbawa udara dan menempel di bagian evaporatornya. Nah, hal ini dapat dicegah dengan cara kita rutin mencuci AC sendiri, atau dengan cara kita setiap bulanan atau mingguan mengecek bagian AC, kita terus membersihkan agar kualitas dan perawatan AC ini bisa berjalan dengan baik, agar AC juga terus dalam keadaan yang baik untuk kita gunakan waktu panjang ke depan. Nah, yang berikut AC tidak dingin. Nah, di sini AC tidak dingin ketika kita sudah mengotak-atik suhu dan sudah kita posisikan tingkat suhu pada suhu maksimal, tetapi AC tidak dingin. Nah, di sini biasanya hal ini disebabkan oleh freon AC yang bocor. Jadi ketika AC di rumah kita sudah tidak dingin, ketika kita mengotak-atik setelan pada suhu pada remote yang ada, tapi AC tetap dingin. Nah, di sini biasanya penyebabnya kebocoran pada freon AC. Nah, di sini freon AC yang bocor pada umumnya disebabkan oleh sambungan pipa yang kendor. Nah, biasanya hal ini bisa diatasi dengan cara kembali kita kencangkan bagian sambungan pipa dengan menggunakan sekrup. Jadi kita bisa kerjakan sendiri, kita kencangkan lagi sambungan pada pipa yang ada. Terus yang berikut AC berisik. Nah, di sini AC berisik tentu mengganggu juga dalam kegiatan-kegiatan, apalagi saat kita beristirahat malam. Dan kalau AC dinyalakan tetapi AC mengeluarkan suara yang berisik. Nah, di sini biasanya di sini kita pastikan pipa serta cover AC tidak bersentuhan satu sama lain, karena biasanya ketika pipa dan cover AC bersentuhan secara bersama-sama, nah di sini biasanya menghasilkan suara yang tak sedap untuk didengar. Jadi kita bisa periksa atau kita cek kembali apakah pipa serta cover AC bersentuhan atau tidak. Pastikan pipa dan cover AC tidak bersentuhan satu sama lain. Dan juga yang berikut ada kerusakan pada bagian outdoor dari AC. Nah, di sini biasanya kerusakan kompresor. Nah, di sini kompresor dapat saja rusak dan menyebabkan AC tidak bekerja secara baik, ataupun AC tidak bisa menghasilkan udara yang dingin. Dan juga biasa kerusakan penunjungan kompresor ini seperti pada bagian kapasitornya. Jadi
Biasanya pada bagian kapasitor, kalau bagian kapasitornya rusak bisa mengganggu pada bagian kompresornya. Jadi bisa sesekali kita periksa bagian kompresor, terlebih bagian kapasitor dari AC yang ada. Terus yang berikut ada biasa kerusakan pada kipas pembuang panas. Nah, di sini biasa kipas pembuang panas ini kalau dia rusak tentunya tidak bisa bekerja untuk membuang panas yang ada di dalam AC itu. Jadi kita bisa mengecek pada bagian kipasnya apakah kipasnya masih dalam kondisi baik ataupun kondisi yang sudah tidak baik. Dan juga berikut kerusakan relay penyalur listrik ke outdoor unit. Nah, di sini pada bagian ini cukup penting karena berbicara penyaluran listrik ke unit outdoor yang ada. Tentunya bagian ini sangat penting untuk membantu menyalurkan listrik yang ada pada bagian indoor ke bagian outdoor unit. Jadi kita bisa sesekali kita mengecek relay penyalur listrik yang ada, pastikan penyambungan atau penyaluran yang ada pada listrik itu bisa tersalur dengan baik sampai ke unit outdoor yang ada. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang biasa atau sering terjadi pada mesin pendingin, khususnya tipe AC split yang kita miliki. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih.